Oke friend, masih bersama gue Tanto Japa. Kali ini gue mau ngebahas dan mengulas tentang penggacoran lovebird yang sudah ada pasangannya. Jadi kalau kemarin-kemarin kan dengan sistem tempel, kemudian dipetelin setiap hari, dipisahin dari tempelannya, tapi posisinya masih single. Nah ini yang udah ada pasangannya, kayak gimana nih caranya? Oke, yang pertama, sebenarnya secara sistemnya sama. Artinya sistem penggacoran itu adalah sistem pemisahan. Jadi dengan dia kolonianya ataupun dengan pasangannya, kalau posisinya dipisah sendiri, itu dia akan mencari atau dengan sistem temu kangen. Ya. Jadi kalau disatuin, dia ini kangen-kangenan, kalau ada pasangannya itu berjumbu. Nah, pas lagi dipisah, dia ini kangen. Akhirnya dia nyari dengan mengeluarkan ngekeknya tadi. Nah contoh, ada beberapa lovebird gua yang udah ada pasangannya cuma belum konslet, baru hanya gacor-gacor tok, tapi dari awal tuh udah dipasangin. Karena beberapa hari yang lalu gua sempet beli balibu, akhirnya lepas balibu jadi dewasa tapi udah ada pasangannya. Akhirnya gimana nih, pas di dewasa ini burung ini tetap gacor, tetap stabil, tetap gacor dan mau nih sama lovebird dewasa, bukan hanya di balibu saja. Jadi perawatannya satu, memang kita harus ngikutin alur maunya apa sih lovebird tadi. Jangan memaksakan kehendak sesuai dengan keinginan kita atau berdasarkan promo-promo. Kehendak kita tuh, gue pengen kencengin tapi si lovebird kita ini nggak mau dikencengin, ya jangan. Gue pengen polosin kayak yang lainnya, tapi si lovebird kita ini pengennya dikencengin. Nah jangan nurutin kemauan apa yang kita mau, tapi apa sih maunya lovebird itu. Ada juga yang termakan sama promo-promo dan iklan. Wah, dengan obat tetes ini bisa membuat gacor si lovebird. Dengan pakan ini bisa membuat gacor si lovebird. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Karena kriteria lovebird itu ada yang dikencengin, dia kuat, dia mau. Ada juga yang dikencengin justru timbulnya birahi, pengennya kawin mulu tanpa adanya bunyi. Ada juga yang dikencengin, jatuhnya nanti justru sardot, ya, nekuk kepala, merem-melek kayak tidur, ngelantur, seperti itu. Jadi kalau menurut gue dengan sistem pasangan tadi, gue sih pakainya jelas dengan pakai pakan polos dulu. Karena dengan pakan polos tadi itu pakai cara yang paling aman, yang paling mudah dan paling murah menurut gue. Kenapa gue sebutnya paling mudah dan paling murah? Karena hanya dengan millet polos tok, itu aja. Jadi kemarin sempet gue uji coba lah untuk lovebird gue ini. Yang pertama, gue kasih pakan kenceng, responnya seperti apa. Gue kasih pakan polos, responnya seperti apa. Nah, disitulah kita bisa membedakan mau pakan kenceng atau mau pakan yang polos. Dari mulai pakan yang polos, dia tingkat kegacorannya seperti apa. Dengan 1 minggu ya, kasih waktu 1 minggu. Paling lama 2 minggu. Paling cepat 1 minggu. Jadi, gue kasih cepetnya aja dulu. Gue kasih tempo waktu 1 minggu dengan pakan polos seperti apa. Oh, tingkat kegacorannya seperti ini. Gue kasih pakan kenceng. Oh, tingkat kegacorannya seperti ini. Dan efek baik buruknya. Ada efek baik dan efek buruknya. Misalkan gue kasih pakan polos, cenderung tidak gacor, tapi birahinya stabil. Gue kasih pakan kenceng, burungnya gacor, tapi dapat berapa hari kemudian gacornya hilang, yang timbul hanya birahinya aja. Nah ini kalau gue mengawalinya, kenapa kok gue saranin pakai pakan yang polos dulu dengan cara yang mudah dan murah. Pakai pakan polos dengan metode rajin menjemur, sebenarnya itu mengangkat dari birahi dari lovebird. Apalagi balibu yang beranjak ke dewasa ataupun balibu yang sudah dewasa pun, posisi dijemur, yang penting penjemurannya pagi, burungnya kuat dijemur, insya Allah sih dari lovebird tadi akan meningkatkan birahi dengan sistem penjemuran tadi. Pakan polos, jemur rutin.
mandi rutin. Nah, tingkat mandinya ini kalau gua untuk lovebird biarin mandi sendiri. Cukup kalau untuk pagi itu gua keluarin, gua bersihin kandang ya. Gua bersihin kandang, semuanya harus bersih karena kebersihan ini membuat nyaman dari si lovebird. Nah, setelah udah bersih ini kemudian gua spray aja ya, yang penting ada embun-embunnya, ada basah-basah sedikit, kemudian dicantolin. Si lovebird ini kalau emang dia kebutuhannya nih mau mandi, dia mau mandi sendiri kok. Nggak harus kita paksa-paksa sampai disemprot sampai lepek dan segala macamnya, nggak usah. Dia akan mandi sendiri. Justru kalau dengan mandi sendiri ini dia bisa ngatur, oh gue ini kebutuhannya lagi mandi, oh gue lagi nggak pengen mandi. Karena kadang-kadang lovebird yang kurang sehat kita mandiin pun jatuhnya juga kurang baik, seperti itu. Kemudian setelah mandi dan angin-angin lanjut ke penjemuran. Nah, penjemuran ini juga kita melihat kapasitas dari si lovebird. Jangan wah kalau lovebird dijemur kenceng birahinya naiknya cepet, otomatis cepet gacornya. Nah, ini persepsi-persepsi yang seperti ini justru menurut gua nggak cocok lah untuk si lovebird ya, karena penjemuran itu berdasarkan kebutuhan. Jadi kebutuhan si lovebird dijemurnya setengah jam, ya udah kasih setengah jam. Dijemurnya kuat 1 jam, ya kasih 1 jam. Jangan sampai melebihi dari ambang batas dari kebutuhan dari si lovebird dan keperluan dari si lovebird tadi dalam sistem penjemuran. Nah, kalau mengetahui nih burung ini kuatnya berapa menit, berapa jam untuk penjemurannya, pakai kandang kotak aja. Yang satunya di tempat yang teduh, yang satunya di tempat yang panas, sehingga lovebird kita ini terbang-terbangan nih. Nanti ada yang milih di panas, ada yang milih di teduh. Nah, yang milih yang di panas ini kita ukur kuatnya ini berapa menit, setengah jam apa sampai 1 jam. Nah, kita bisa ngukur di situ. Oh, si burung ini kekuatannya sekian. Nah, untuk gua pribadi memang burung di rumah ini gua pakai sistem seperti itu, jadi nggak sama semuanya. Yang burung A, B, C misalkan ada 3, ini ada yang 15 menit, ini ada yang 30 menit, bahkan ada yang sampai kuat sampai 2 jam pun ada gitu. Nah, burung itu biasanya kalau posisinya dijemur nih, kalau udah nggak kuat itu biasanya sayapnya ini nih kayak mekrok begitu, kayak mengembang begitu, sehingga nyisain kayak sela begitu. Kemudian dia agak terengah-engah. Kemudian burung ini kalau udah kita paksa ini dengan bedah begitu, kemudian udah mekrok, terengah-engah, kita paksain terus dijemur, itu nantinya jatuhnya kayak burung sardot, ngeriwik-ngeriwik nggak karuan, kayak bunyi-bunyi nggak jelas begitu. Sebenarnya nih burung pengen ngomong, gua udah nggak kuat dijemur. Segera angkat, diangin-angin ya. Kalau emang gua saranin untuk lovebird nggak perlu dikerodong lah, apalagi posisinya udah ada pasangannya ya. Dengan sistem tempel nggak usah dikerodong, dengan sistem sudah ada untulannya jangan dikerodong juga, biarin diablak aja. Nah, sistem penggacorannya itu yang seperti apa? Kalau nggak boleh dikerodong, kemudian dipasangin dan dikolonoin dengan sistem tempel. Oke, dari awal gue ngebahas bagaimana dengan pemasangan yang sudah ada untulannya. Sistem penggacorannya itu seperti apa? Rajin misah. Di sini sebenarnya kunciannya adalah rajin misah. Karena letak kesuksesan dari penggacoran tadi dengan ada pasangannya ya, itu rajin misah. Luangkan waktu sebanyak mungkin untuk misah lovebird kita. Misalkan lovebird kita ini pagi ini kita ada waktu. Kalau emang kebutuhannya adalah mandi jemur, ya lakukan itu mandi jemur. Setelah mandi jemur ini, kemudian lovebird ini kita pisah, ya kita pisah sendirian. Dalam proses penggacoran jangan pernah untuk di-track dengan burung lain dulu, ataupun dilihatin dengan burung lain dulu. Biarin dia ini sendiri, bener-bener sendiri. Taruh di ruangan atau di teras. Kalau perlu burung kita nih banyak nih, terasnya di teras itu hanya satu aja burung yang mau kita gacorin, yang lainnya masuk ke dalam rumah semuanya. Nah, dengan dia sendiri ini ibaratnya melatih kepedean dia, rasa percaya diri dia untuk ngekek itu.
Kalau ada pasangannya ya dia meluapkan kerinduannya untuk ngekek dulu. Biarin dia pede dulu, enteng di paruh dulu, ngekek-ngekek semaunya dulu, rajin bunyi dulu. Syukur-syukur nanti 1-2 minggu, 1 bulan sampai sekian bulan dabelannya keluar kuat. Nah itu baru mantap. Ya baru kita bisa liatin, kita rendengin seperti itu. Tapi kalau posisinya masih ya bunyinya masih Senin Kemis, bunyinya masih semau-maunya, ya jangan di track dulu. Karena kadang-kadang burung yang lagi kita latih ini belum siap mental ketemu dengan burung lain. Entah itu kalah tua, ataupun kalah power, ataupun kalah gacor, itu bisa ngedropin mentalnya. Nah, saat drop mental ini juga membuat burung lovebird kita ini nggak gacor, cenderung jadi pendiam, karena rasa percaya diri dari si lovebird tadi berkurang. Jadi gue saranin untuk lovebirdnya mendingan sendiri dulu dalam sistem penggacorannya. Nah ini dilakukan berapa kali sih dalam proses penggacoran? Dalam 1 hari itu berapa kali harus dipisah dengan pasangannya? Nah kalau gue sih gue lakuin itu minimal, seminimal mungkin 1 hari itu harus dipisah. Tapi kalau gue ada waktu itu lebih bagus lagi kalau kita ngelatih itu sehari itu 3 kali. Pagi, siang, sore, atau malam. Itu boleh, kita tinggal nyesuaiin waktunya aja. Atau pagi, sore, malam, itu juga boleh. Jadi tergantung teman-teman aja nih waktu luangnya tuh yang di mana gitu. Karena semakin posisinya lovebird ini dipisah, juga melatih burung kita ini semakin gacor, semakin enteng. Jadi setiap dipisah dia maunya bunyi, setiap dipisah maunya bunyi, setiap dipisah maunya bunyi. Itu kita lagi ngajarin. Ya sama aja lah kita main sepak bola. Kalau kita sering latihan, otomatis juga skill kita akan bertambah. Skill kita nempel lah, apa yang dikasih instruksi dari pelatih-pelatih itu akan nempel gitu. Ibaratnya kan kita pelatihnya nih ngasih instruksi ke burung kita ini nempel. Lu gue suruh gacor, lu gue suruh bunyi sebanyak mungkin. Itu nempel di situ. Akhirnya karena sering dipisah dia bunyi, sering dipisah dia bunyi. Ini si lovebird nih akan paham, oh gue lagi dipisah nih harus bunyi. Nah nanti pun akan di lomba itu pun seperti itu. Pas lagi dipisahin dari pasangannya, burung lo itu ya waktunya bunyi. Pas lagi digantang ya waktunya bunyi. Nah nanti pelan-pelan prosesnya dalam ngajarinya. Nah nanti kalau udah sendiri itu udah gacor, kemudian kita liatin dulu dari jarak jauh dengan lovebird lain. Nanti semakin dekat, nah nanti dideketin. Nah kalau dideketin pun masih mau, rasa cueknya itu udah ada, ngekeknya itu udah mantap, kemudian tingkat kegacorannya juga udah bagus. Nah ini waktunya kita tes ke lapangan, ke perlombaan. Nah saat inilah sebenarnya momen yang tepat untuk nyekolahin atau ngelatih di gantangan. Karena mental di rumah belum tentu mental di gantangannya itu sama. Itu butuh latihan juga. Contoh ya kayak kembali lagi kayak sepak bola. Dalam proses latihannya itu mainnya bagus, tapi pas lagi kompetisi karena penontonnya banyak, karena riuhnya luar biasa di dalam stadion, kadang-kadang mentalnya drop. Sama seperti burung juga seperti itu. Jadi butuh latihan. Intinya saat pemasangan tadi kita yang latih terus, tapi nggak asal dipetel kemudian menjadi gacor, asal dipetel menjadi gacor, nggak seperti itu. Tapi kita juga mengetahui kebutuhan dari si lovebird tadi. Yang tadi gue saranin pakan polos dulu, penjemurannya sesuai dengan kebutuhan, mandi biarin mandi sendiri, ya. Nanti si burung ini setelah nyaman, dia ini posisinya pas, karena untuk burung ini bunyi kan harus ada 50 banding 50. 50% birahi, 50%-nya emosi. Harus ada di situ, antara emosi dan birahi itu harus pas di tengah-tengah sehingga jatuhnya ke ngekek, ke bunyi. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan hari ini. Buat teman-teman yang mau sharing-sharing, monggo silakan di kolom komentar. Gue terbuka untuk kita sharing-sharing, punya pengalaman yang sama atau penggacoran yang seperti apa, atau mengalami trouble yang seperti apa. Monggo silakan untuk kita sharing-sharing di kolom komentar. Oke ya, cukup dari gue. Salam konslet masih asik friend. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.